Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita ditemani oleh Letnan Kolonel Daniel Davis, veteran tempur 4 kali dan pembawa acara podcast yang sangat populer, Daniel Davis Deep Dive. Terima kasih, seperti biasa, sudah meluangkan waktu. Fritzy, bisa maad si Glenn. Banyak. Jadi, kamu sudah mengikuti kasus Venezuela dengan cukup dekat. AS menyerang Venezuela, menculik Maduro dan istrinya, dan sekarang Trump mengatakan bahwa Amerika akan mengatur Venezuela, meskipun pemerintahnya masih Anya. Bagaimana kamu menilai seluruh misi ini? Maksud saya, dari sisi pencapaian taktis, dalam hal pelaksanaannya, kita memang tidak bisa menyangkal bahwa semuanya berjalan lancar. Tapi sebelum semua orang mulai menepuk dada, hal itu terpemik membantu untuk menjawab strategi yang lebih luas di sana. Amin istiqnan berterjadi selanjutnya. Aming snaim to continue. Ya, itu pertanyaan yang saya khawatirkan tidak mendapat cukup perhatian. Dan pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Baiklah, ya, dari sudut pandang militer, jika kita mengesampingkan moralitas dan legalitas, itu merupakan keberhasilan yang luar biasa. Cara pelaksanaannya mungkin jauh lebih baik daripada yang mereka harapkan. Ada banyak peluang bagi operasi itu untuk gagal, tetapi ternyata tidak. Secara taktis bisa dikatakan itu adalah operasi yang sangat baik. Namun, operasi taktis yang terlepas dari moralitas dan legalitas pada dasar masalah. Bahkan bisa dibilang keberhasilan itu justru dapat melemahkan keamanan nasional kita sendiri di masa depan. Dan ketika Anda melihat dari sisi legalitasnya terutama, ada banyak orang di AS saat ini, dan sebenarnya sejak kejadian pada tanggal 3 itu, yang berusaha keras untuk mengklaim bahwa tindakan ini legal. Bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional, tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang kekuasaan perang tahun 1973 dan sebagainya. Itu omong kosong. Ini jelas dan tegas. Tindakan itu melanggar hukum internasional, melanggar konstitusi, dan melanggar undang-undang kekuasaan perang tahun 1973 hukum Amerika. Saya tidak peduli apa yang dituduhkan kepada Maduro. Saya tidak peduli tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin dia lakukan terkait narkoba atau hal lainnya. Itu masalah, biar saya perjelas. Saya peduli tentang hal itu. Namun ada cara lain, cara yang sah untuk menanganinya. Dan itu berarti jika Anda mengikuti aturan hukum, Anda tidak selalu bisa melakukan semua yang Anda inginkan. Anda mungkin berkata, ya, saya ingin langsung menangkap Maduro. Tapi ada undang-undang yang mencegah kita melakukan itu. Dia adalah kepala negara. Apakah kita menganggapnya sah atau tidak? Apakah kita berpikir pemilihannya curang atau tidak? Itu bahkan tidak relevan. Dia adalah presiden negara itu, presiden yang diakui secara hukum. Jika ada masalah di dalam negeri, rakyat Venezuela bisa menyelesaikannya sendiri. Sama seperti rakyat di negara kita bisa menentukan apakah pemilu 2020 sah atau tidak. Tidak ada negara lain yang bisa datang dan memperbaikinya. Kami melakukannya sendiri dan kami menanganinya. Jelas 6 Januari 2021 adalah hari yang kelam, tetapi kami juga menanganinya. Sekarang bayangkan saja jika seseorang menggunakan hal itu sebagai pembenaran, mengatakan, oh, demokrasi Amerika sedang runtuh. Kita tidak bisa mengambil risiko semua senjata nuklir ini jatuh ke tangan yang salah. Kita harus turun tangan dan memperbaikinya, atau semacam itu. Kedengarannya konyol sejak awal, tidak kalah konyol dari apa yang kita lakukan di Venezuela, karena pembenarannya bahkan lebih lemah dari itu. Maduro dan Chavez sebelumnya telah berkuasa cukup lama. Wakil presidennya, yang kini menjadi penjabat presiden, Rodriguez juga telah menjabat cukup lama dan pernah bertugas di berbagai pemerintahan dan sebagainya. Jadi tidak ada hal baru dalam semua ini. Dan semua klaim bahwa ini berkaitan dengan narkoterorisme tidak ada kebenaran sama sekali. Klaim bahwa mereka membunuh 300 bibum orang Amerika pertama-tama secara faktual adalah penipuan. Itu tidak benar.
Angkanya sekitar 75.000 yang memang tinggi, tetapi angka yang diklaim itu tidak benar. Dan sebagian besar sekali, berasal dari narkoba yang datang dari Kolombia dan Meksiko. China dan India, ironisnya, yang kebanyakan orang tidak menyadarinya, jauh lebih terlibat dalam kasus overdosis mematikan yang kita alami. Hampir tidak ada yang berasal dari Venezuela. Jadi tidak ada kebenaran dalam hal itu. Itu hal pertama di sini. Dan kemudian gagasan bahwa kita bisa begitu saja pergi dan menangkap pemimpin negara lain karena pengadilan kita mendakwanya pada tahun 2020. Sekali lagi, semada mengabaikan bahwa hukum internasional itu. Dan tidak ada dalam hukum kita yang menyatakan bahwa karena kita telah mendakwa seseorang, kita bisa begitu saja menangkapnya dengan kekuatan senjata dan membunuh 40 orang di negara itu dalam prosesnya. Jika kita melakukan itu, maka kita harus bertanya bagaimana kita bisa mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa dia tidak boleh pergi dan menangkap Volodymyr Zelensky. Karena dia telah divonis di pengadilan mereka, dia dianggap teroris di pengadilan mereka. Atau orang lain di salah satu dari cukup banyak negara bisa saja berkata, "Hey, lihat Benjamin Netanyahu, dia dituduh sebagai penjahat perang, dia dituduh melakukan genosida." Jadi apakah seseorang bisa begitu saja masuk ke Israel dan menangkapnya? Atau jika dia sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, apakah mereka bisa menangkapnya di tengah jalan atau apapun? Tidak. Maksud saya, bisa saja orang berkata, "Ya, coba saja kalau berani." Mungkin begitu. Namun, presiden telah ditetapkan secara tegas bahwa sekarang kita mengatakan jika negara Anda, hukum Anda menuntut seseorang yang berbeda dari menghukum, maka Anda bisa saja menangkap mereka dengan kekuatan senjata. Bagaimana kita sekarang bisa mengatakan kepada negara lain bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu? Kita tidak bisa. Kita telah kehilangan segala bentuk otoritas moral melalui apa yang telah kita lakukan. Dan sekarang, dengan secara terbuka menyatakan bahwa kita mengambil kendali fisik atas perusahaan atau kendali politik atas negara, dengan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apa yang kita perintahkan atau kita akan membunuh mereka, lebih banyak dari mereka, serta dengan mengambil kendali fisik atas minyak yang kita ancam akan gunakan. Dan jika kita tidak mendapatkan kendali itu, maka kita akan pegang kekuatan Aussie. Itulah permusuhan seorang prem dan kekuasaan diktator. Sekarang, orang tidak suka mendengar hal itu jika dikaitkan dengan Amerika Serikat, terutama orang Amerika sendiri. Itu hanya akan membuat mereka semakin marah. Saya menyesal kamu merasa seperti itu. Tindakan kita menuntut penilaian yang akurat atas apa yang kita lakukan. Itulah posisi kita sekarang. Dan saya khawatir Trump telah menyiapkan berbagai langkah yang bisa mengarah pada keterlibatan kita di Iran. Setelah itu bisa saja Kolombia, Meksiko, bahkan Greenland. Daftar target tampaknya terus bertambah, dan orang-orang terus berbicara kepadanya, mengatakan di televisi Amerika, "Ya, Anda benar, Tuan Presiden, lanjutkan." Maksud saya, pada titik tertentu, Glenn, saya khawatir sejumlah negara lain akhirnya akan mulai bersatu dan berkata, kita harus bekerja sama secara militer atau mereka akan menyerang kita. Dan saya pikir kemungkinan terjadinya konflik global saat ini meningkat tajam sementara orang-orang bersorak dan merayakannya. Dari aspek hukum, desakan untuk menyebutnya sebagai menangkap Maduro tidak masuk akal. Anda tidak bisa menangkap presiden dari negara lain dan menyebutnya sebagai penangkapan. Saya suka perbandingan itu, karena jika pengadilan di Venezuela menyatakan bahwa Trump, Hegseth, atau Rubio adalah penjahat, hal itu tidak membuat mereka berhak datang dan menculik para pemimpin tersebut. Itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, hukum internasional memang memiliki fungsi, terutama dalam bidang perang. Artinya, bahkan dalam permainan perang, di mana kita pada dasarnya saling membunuh, semua pihak tetap memiliki kepentingan untuk mempertahankan hukum internasional tertentu, guna menahan hal itu, untuk menciptakan kerangka yang dapat membahas nimban-ban. Tapi apa dampak utamanya sekarang? Karena jika ini adalah hal baru,
Bahkan tidak ada upaya untuk bersembunyi di balik kepura-puraan liberal demokratis yang mendukung demokrasi. Jika ini hanya soal, "Yah, ini minyak kami ingin mengambilnya kembali," atau "mereka ini narkoteroris, jadi dia bukan pemimpin yang sah. Kami yang akan menentukan siapa yang sah, kami yang akan menjalankan negara." Maka begitu hukum internasional dihancurkan dengan cara seperti ini, bagaimana negara-negara lain akan mulai bertindak? Selain, seperti yang Anda katakan, mungkin berusaha menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat secara kolektif, yang tentu saja bukan demi kepentingan Amerika. And I'll tell you, I worry that Saya khawatir Presiden mungkin the president berpikir, may be thinking, lihat, "Look, we just demonstrated kami baru what we saja can do with menunjukkan this bahwa kami bisa really melakukan crazy operasi yang operation sangat here, rapi, kill a bunch of people, membunuh banyak orang, mengambil apa yang kami ingin tanpa menanggung korban. Dan sekarang kami memberitahu kalian, seluruh negara kalian, wakil presiden kalian, orang-orang lain yang berkuasa, sebaiknya kalian patuh atau kami akan kembali untuk melakukan lebih banyak lagi. Melakukan operasi selama sekitar 1,5 jam untuk menangkap satu orang, dan segera keluar, hal yang sangat berbeda dari mengatakan, saya akan menggunakan kekuatan militer untuk memaksa kepatuhan terhadap tujuan politik dan sistem pemerintahan pihak lain. with a political objective and the system of governance on somebody else. You've got to have boots on the ground, and I'm talking hundreds. Kamu of harus thousands. menurunkan pasukan di lapangan, dan maksud saya ratusan ribu, bukan 15. Banyak sekali, dan kamu juga harus punya semua infrastruktur yang menyertainya. Jika kamu mencoba melakukannya dengan cara murah dan hanya berkata, kita akan meluncurkan sejumlah bom dan kalau mereka tidak patuh, ya sudah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lihat, saya khawatir Venezuela mungkin akan berkata, tahu apa, kami akan melawan. Kalau kalian mau mulai mengebom kami harap Smermount Betherig Stundig Garinin, Ovenians Europeers dengan berkestengt. Jika mereka menghitung, Glenn Glicoper Baron Pit Venezuela menghit, Tower App, Paustanle Haxton Barak Kufolten. You know what? I'm looking at the balance of power. I'm looking at how much you're already. Saya melihat seberapa jauh kalian sudah terlibat di semua tempat ini. Perang Rusia-Ukraina, Israel yang sedang berperang dengan semua pihak di sekitarnya, dan dana sebesar 11 miliar dolar yang baru saja kalian berikan atau janjikan kepada Taiwan. Saya tidak berpikir kalian punya kapasitas untuk berperang dengan kami. Saya rasa kalian akan kehabisan tenaga cukup cepat, dan setelah itu tidak akan bisa melangkah jauh lagi. Saya pikir kami bisa bertahan menghadapi badai itu. Jika mereka menghitung hal itu dan berkata, kami bersedia membayar harga awal itu, harga yang pasti akan mereka bayar dari serangan awal rudal kami yang akan menghantam di sana. Ya, kami tidak bisa melakukan ini. Jadi jika gertakan Trump terbongkar di sini, kita akan berada dalam kesulitan besar. Saya serius. We'll be in a world of hurt, I'm telling you. Ya, saya sering menyebut Trump sebagai presiden dari buah yang mudah dipetik. Maksudnya, dia membuat ancaman besar, seperti di Panama. Saya pikir itu efisien, bukan moral atau semacamnya. Tapi dia hanya mengancam bahwa kita akan merebut kembali terusan Panama dengan kekuatan militer. Dan kemudian Panama harus menanggapinya dengan menawarkan beberapa konsesi. Lalu tiba-tiba, mereka sedikit menjauh dari Tiongkok. Mereka menawarkan beberapa konsesi kepada Amerika Serikat dalam hal transit. Dan seseorang bisa mengklaim kemenangan di dalam negeri dengan mengatakan, dulu kita menurun karena kita punya pemimpin yang lemah. Saya kuat. Sekarang kita menang. Tapi sekali lagi, permainan seperti ini hanya bisa dilakukan beberapa kali sebelum sistem internasional lainnya mulai sadar dan mengambil tindakan. Dan tentu saja, menjadi terlalu sukses, seperti yang Anda katakan, bisa menimbulkan konsekuensi jika hal itu semakin memberanikan pemerintahan Trump. Saya pikir menarik bahwa dia hampir belum menyelesaikan misinya di Venezuela sebelum dia menyebut kemungkinan melakukan sesuatu terhadap Kolombia
dan kemudian juga Greenland, seperti yang Anda sebutkan. Mengapa menurut Anda Greenland begitu kaitkan dengan Venezuela? Karena banyak orang di Denmark, Anda tahu, mereka tidak bertepuk tangan, tetapi mereka memberikan persetujuan atas apa yang dilakukan AS terhadap Venezuela. Namun ketika mereka melihat diri mereka dibandingkan, seolah-olah kita harus melakukan hal serupa dengan mengambil alih Greenland, mereka sangat tersinggung dan mulai berbicara tentang hukum internasional, seolah-olah itu adalah nilai yang sangat penting bagi mereka. Jadi, bagaimana Anda melihat posisi Greenland pada saat ini? Kau tahu, entah kenapa, dan kita hanya bisa berspekulasi, tapi pasti ada seseorang yang membisikkan sesuatu ke telinga Trump sejak awal dan berkata, "Bro, kita harus mengambil Greenland." Padahal, kita sudah punya pangkalan militer di sana dan hubungan kerjasama yang baik dengan Denmark dan Greenland. Hubungan itu sudah terjalin cukup lama. Tapi seseorang berkata, tidak, itu belum cukup. Kita butuh lebih. Kita harus menguasainya sepenuhnya. Dan entah bagaimana Trump berkata, ya, ayo lakukan itu. Jadi kita hanya bisa berspekulasi mengapa seseorang memengaruhinya. Tapi yang kita tahu adalah bahwa hal itu berhasil. Dan sekarang dia benar-benar terobsesi dengan hal itu. Ini terjadi di awal masa pemerintahannya. Lalu sempat meredup untuk beberapa waktu. Setelah itu dia berhenti membicarakannya dan mulai fokus pada hal-hal lain yang terjadi di Timur Tengah dan sebagainya. Dan saya pikir, baiklah, itu hanya ketertarikan sesaat, sesuatu yang tidak ia fokuskan untuk sementara waktu, lalu memudar. Tapi sekarang tiba-tiba saja, saya rasa siapapun yang pertama kali menanamkan ide itu di telinganya, kini kembali dan berkata, baiklah, sekarang, karena presiden yang telah kita buat dengan masuk ke Venezuela, kita telah membuktikan bahwa kita bersedia bertindak. Jadi sekarang kita bisa kembali dan mengancam lagi untuk mengambil Greenland. Mungkin mereka akan bertindak seperti Panama, memberikan kepada kita, dan kita akan membitakan wenyut. Kita bisa memengisa. Dan tahu tidak, apa orbit you are raised to kritikan sekarang? Berbicara dengan Canchort Cuba Jute, atau dengan Colombia. Itu dengan sedikit lebih seperti nyata. With Colombia, that sounds a little bit more action. In fact, on Air Force One last night, Trump was... Sebenarnya di Air Force One tadi malam, Trump ditanya tentang Colombia. Dan dia secara langsung ditanya, apakah Anda mengatakan akan ada aksi militer terhadap Colombia? Dan dia menjawab, kedengarannya ide yang bagus bagi saya. Itu sudah sedekat mungkin dia akan mengatakannya, tapi cukup jelas, ya. Saya sedang memikirkannya. Lalu kamu tahu, masalah yang sama juga terjadi dengan Meksiko. Mereka sudah membicarakannya sejak lama juga. Ketakutan terbesar saya adalah ketika semua hal seperti ini mulai memenuhi pikiranmu. Kamu mulai berpikir, segala yang saya lakukan berhasil. Saya mendapatkan terusan Panama, saya menangkap Maduro di sini, saya akan menekan semua negara lain di Amerika Selatan, dan sekarang mungkin saya bisa mendapatkan Greenland tanpa biaya, hanya dengan mengancamnya. Kamu terus merasa semakin berani, berpikir bahwa kamu tidak mungkin gagal. Dan tentu saja, itu hanyalah tindakan berlebihan yang berpotensi membawa bencana. Dan saya katakan yang dibutuhkan hanyalah, mungkin Venezuela, seseorang yang menantang dan berkata, kau tahu apa? Aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan pada kami. Kami tidak akan menyerah. Kami akan melawan. Atau Denmark berkata, kau akan melawan kami jika mencoba mengambil Greenland. Sesuatu seperti itu. Lalu tiba-tiba saja, kita terjebak dalam situasi di mana kita harus mengambil posisi yang memalukan dan mundur. Atau melakukan hal yang lebih buruk lagi dan berkata, oh, sekarang mereka memanggil gertakanku, dan sekarang aku harus memukul mereka dengan keras. Dan kau bisa melihat seluruh komunitas internasional, seluruh tatanan dunia yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia Kedua bisa saja hancur berantakan. Maksud saya, ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini, menurut pandangan saya. Jika Anda diminta membuat prediksi, menurut Anda, kemana arah pemerintahan Trump selanjutnya? Apa pendekatan strategis yang lebih luas yang mendorongnya? Apakah ini gagasan tentang doktrin Monroe yang baru untuk mencegah kekuatan besar lain, bukan koloni,
tetapi hubungan ekonomi dan jejak yang kuat. Apa logika di baliknya? Look, the Monroe Doctrine was Doktrin Monroe pada awalnya ditujukan terhadap negara-negara Eropa. Pada dasarnya mengatakan, kalian jangan ikut campur di belahan bumi kami. Biarkan negara-negara ini sendiri agar kami bisa melindungi bangsa-bangsa di sekitar kami. Itulah doktrin Monroe. Doktrin itu tidak dimaksudkan agar kami menguasai mereka. Sekarang doktrin itu diselewengkan dan dibalik maknanya. Kitalah yang justru ingin memiliki dominasi dan kendali fisik atas entitas politik di Amerika Selatan. Sa mga tayo bersimpangan nito doktrin mo doktrin Trump the doktrin Don ara po anthropoan ramad designalid. Imonika, nerd yunigi vrabri up to TEDx dan in a fairy step braid had you through train. And when you talk, you say want to know what's next. I mean, it looks to me like that Maksud saya, bagi saya tampaknya kita hampir merasa senang mencoba mencekik Kuba sampai mati. Kedengarannya seperti Marco Rubio akan menggunakan pengaruh yang kita peroleh dari Venezuela untuk menghentikan semua pasokan minyak yang mereka berikan kepada Kuba dan untuk menghancurkan rezimnya. Kita sudah melakukan ini sejak tahun 1992, ketika pertama kali memberlakukan sanksi terhadap mereka. Lalu Castro dan semua itu mulai berkembang di tahun 60-an. Dan sekarang seolah-olah ya, itulah yang kita lakukan. Ini benar-benar di luar nalar. Rasanya menghina ketika saya mendengar sekelompok mantan pejabat NSA, ketika saya mendengar orang lain mengklaim bahwa Kuba adalah ancaman. Cuba is a threat to the United States. Glenn, I've been to Bagi Amerika Serikat, Glenn, saya pernah ke Kuba. Saya pergi dalam perjalanan rohani bersama beberapa gereja lokal, dan mereka hampir tidak bisa makan. Mereka hampir tidak punya makanan. Mereka bahkan tidak memiliki militer yang layak disebut. Mengatakan bahwa itu adalah ancaman bagi Amerika Serikat, atau bahwa pemerintah komunis di sana merupakan ancaman bagi kita, adalah sebuah rasa malu yang memalukan. Karena mereka sama sekali bukan ancaman bagi siapapun. Thames Hoggebalib to step forward. Terdekatlah samers gitu terbrace Karens mis sangsithithy. Namun, it's mrekit buff the bernefsu. It's a showroom country series im komunist de hafana. Den scary man samer dre did no Colombia. the same thing going on in Colombia. And I think that, probably you asked what the next one was. Dan saya pikir, kamu tahu, mungkin saja jika kamu bertanya apa target militer berikutnya, itu bisa jadi Iran. Karena kamu tahu dengan Netanyahu baru saja datang ke sini beberapa hari lalu, Trump kembali menyoroti Iran dan berkata, "Hey, mungkin kita harus menjatuhkan mereka lagi." Jika kamu melihat kekuatan militer, saya curiga itu bisa jadi target berikutnya. Karena satu hal yang harus kamu pahami tentang apa yang terjadi dengan Venezuela adalah bahwa hal itu, seperti yang disebutkan Jenderal Ken, telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Kita melihat, saya pikir itu dimulai pada bulan Agustus, ketika kita mulai melakukan pengerahan militer, dan kemudian berpuncak pada tanggal 3 Januari. Jika kamu akan melakukan sesuatu lagi secara militer, entah dengan Kuba, yang saya rasa tidak sedang direncanakan, saya pikir mereka hanya akan mencoba mencekik mereka secara ekonomi sampai mati. Tapi jika kamu bahkan berpikir akan melakukan sesuatu di Meksiko atau Kolombia, kamu harus mempertahankan seluruh kekuatan tempur itu di sana. Dan kamu juga harus menambahkannya. Lalu kamu akan mulai melakukan serangkaian latihan baru, yang sebagian sudah kita lihat dilakukan secara terbuka. Namun untuk melakukan itu dan mungkin juga melakukan sesuatu di Iran itu, kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kita tidak punya cukup amunisi. Kita bisa benar-benar terseret ke dalam perang yang tidak bisa kita tangani. Dan saya berdoa agar tidak satu pun dari hal-hal itu terjadi. Tapi itulah kekhawatiran saya. Pertama tentang Iran, dan kemudian tentang hal lain. Jika kapal-kapal dan semua itu tetap di sana, maka saya khawatir akan ada sesuatu di Kolombia atau Meksiko. Itu sangat tidak masuk akal, bahkan kontraproduktif. Jika kamu melihat negara seperti Kolombia, aku sudah sering ke sana karena keluargaku tinggal di sana. Mereka hampir seperti versi kecil Polandia di Amerika Latin. Mereka selalu sangat dekat dengan Amerika Serikat. Mereka berpihak ke sana. Tapi sekarang,
Bahkan jika mereka mendapat presiden baru yang condong ke arah sebaliknya, sebagian besar negara itu akan merasa terasing setelah diancam akan diserang. Hal yang sama terjadi dengan Venezuela. Ketika kamu menghapus sebuah presiden, kamu juga memicu banyak kebencian di kalangan masyarakat. Dan bahkan orang-orang yang kritis terhadap Maduro di seluruh Amerika Latin, termasuk di Brasil, tidak senang melihat kritik semacam ini. Ya, dan kita bahkan belum membicarakan Rusia atau Tiongkok. Tiongkok memiliki banyak investasi, banyak uang yang dipertaruhkan di Venezuela, dan ada banyak pertanyaan tentang apa yang akan terjadi dengan itu jika kita berhasil menguasai pemerintahan. Bahwa baik Tiongkok maupun Rusia akan bersikap pasif, berkata, "Oh, sayang sekali, kalian mengalahkan kami lagi." Sepertinya kami kehilangan segalanya dan semua investasi yang telah kami tanamkan, kami juga akan kehilangan itu. Saya tidak bisa membayangkan mereka akan bersikap pasif dalam hal itu. Jadi saya bisa membayangkan saat ini, mereka sedang menunggu dan melihat, karena sejauh ini rezim Maduro masih sepenuhnya berkuasa dan tetap utuh. Hanya dia yang telah disingkirkan, tetapi seluruh sistem dan pemerintahan yang ia bangun masih ada. Jadi banyak hal akan bergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang tentang pemerintahan dan seberapa besar kendali yang bisa kita dapatkan. Namun jika hal itu membuat kerugian kepentingan Tiongkok, saya ragu mereka akan melakukan itu saja. I doubt that they're going to take that passively. Dalam hal dampak yang tidak terduga, tentu saja apa yang akan terjadi pada Amerika terlebih dahulu juga merupakan persoalan tersendiri. Namun, waktu kita hampir habis, jadi kita harus membahasnya lain kali. Terima kasih banyak atas waktunya. Jawel Towe, Monedworth Glen. That's an